Sebaik Indonesia baiklah jadi para elit terbang ke langit hingga awan menjerit sedikit janji politik. Ketemu lagi kita di channel yang perlu imajinasi gratis tidak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang jumpa lagi dengan teman-teman sobat Kicau Jelata. Hari berlalu, musim berganti, waktu melesat begitu cepat. Rasanya baru kemarin hari Jumat, sekarang sudah hari Jumat lagi. Teman-teman, Bang Kica ingin awali katakanlah celoteh kita siang ini dengan satu kalimat pembuka yang judulnya hati-hati membaca. Ya, hati-hati membaca. Ada cerita di balik berita, ada fakta di balik cerita, ada rekayasa di balik fakta, ada cita-cita di balik rekayasa, ada sesiapa di balik cita-cita. Tentu semua soal ada maunya. Ya, itu kalimat pembuka Bang Kica. Begini teman-teman, apa yang Bang Kica ingin kita diskusikan hari ini adalah soal peradaban demokrasi kita. Tapi sebelumnya Bang Kica ingin sharing dulu dua cerita soal yang tidak ada kaitannya dengan demokrasi, tetapi ini katakanlah sebagai menu untuk pengantar diskusi kita. Cerita pertama adalah soal pedagang obat keliling. Bang Kica ini berasal dari kota kecil di Sumatera sana yang namanya Bukit Tinggi. Ya, Bukit Tinggi, meski kota kecil tetapi di sanalah kota asal kelahiran Bung Hatta, dan di sana juga pernah menjadi ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bukit Tinggi itu hari pasarnya, hari ramenya maksudnya, itu adalah hari Rabu dan Sabtu. Jadi pada hari Rabu dan Sabtu banyak sekali para penduduk di sekitar wilayah Bukit Tinggi atau di luar wilayah Bukit Tinggi yang datang ke pasar Bukit Tinggi membawa barang dagangannya, baik berupa hasil produksi maupun berupa hasil bumi. Lalu para pedagang antar pulau, antar provinsi juga datang di hari tersebut, hari Rabu atau hari Sabtu, untuk membeli dan menjual juga barang-barang kebutuhan atau perlengkapan sehari-hari dari katakanlah petani atau peternak ikan dan lain sebagainya. Intinya pada hari Sabtu atau hari Rabu tingkat keramaian di kota Bang Kica Bukit Tinggi itu tinggi sekali. Dan ada satu profesi yang di hari Rabu dan Sabtu tersebut selalu muncul, yaitu pedagang obat keliling. Pedagang obat keliling ini itu mengambil tempat di titik-titik strategis, kadang-kadang di depan bioskop atau di pelataran parkir, di depan masjid. Mereka jago dalam berorasi, macam-macam orasi mereka, tapi intinya pasti ada muatan orasi tentang kehebatan obat yang dia akan jual. Obat yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Ada positioning untuk menarik ramainya orang dilakukan oleh para pedagang obat ini dengan mencari mitra lain yang jago nyanyi, jago berpantun, jago melucu, macam-macam. Intinya dia berusaha untuk mengumpulkan sebanyak mungkin orang, mengelilingi tempat di mana dia membuka lapak. Lalu pada puncaknya akan ada 2-3 orang yang berbelanja. Sejatinya mereka yang berbelanja ini bukan benar-benar pembeli, tapi itu adalah semacam influencer lah, kalau bahasa kerennya, yang disewa oleh para pedagang obat ini untuk mempengaruhi para penonton yang banyak yang ramai tersebut. Esensinya apa yang dilakukan oleh pedagang obat ini sama saja dengan yang dilakukan oleh para politisi yang saat ini sedang mau berkontestasi, baik itu di tingkat atau di pemilihan legislatif maupun di pemilihan presiden. Mereka mencari panggung, mengumpulkan orang di panggung mereka, macam-macam caranya. Ada yang dengan memanggil penyanyi, tokoh-tokoh yang banyak pengikutnya, dan segala macam. Lalu
mereka membangun kesaksian dari para orang-orang tertentu tentang kehebatan si tokoh tersebut. Intinya persis sama lah seperti pedagang obat. Jadi itu cerita pertama. Cerita kedua, ini Bang Kicak alami baru-baru saja. Jadi di jalan menuju rumah Bang Kicak ada orang membuka sebuah restoran baru yang pada awal sebenarnya Bang Kicak udah coba. Nggak ada yang istimewa dari restoran tersebut, biasa saja. Tapi belakangan Bang Kicak lihat hampir setiap hari, biasanya di weekend, Jumat, Sabtu, Minggu, itu di depan restoran itu menyemut antrian. Banyak sekali antrian, baik antrian orang biasa maupun antrian dari pengemudi online. Kadang sampai membuat sedikit macet. Padahal Bang Kicak udah tahu nggak ada yang istimewa di restoran tersebut. Tetapi Bang Kicak terpengaruh oleh antrian yang ya kita lewat tiap akhir minggu, banyak banget orang yang antri, ada apa gitu. Bang Kicak ikut beli lagi lah. Ya rasanya sama aja dengan saat pertama Bang Kicak coba. Nggak ada yang istimewa, tapi Bang Kicak terpengaruh oleh antrian begitu banyak orang. Jadi teman-teman, itulah katakanlah diskusi pengantar. Sekarang mari kita lihat bagaimana peradaban demokrasi kita. Dalam beberapa kali pemilihan belakangan ini kita mengenal adanya lembaga survei. Ya, tukang survei lah yang selalu merilis di jelang-jelang pemilihan apa yang mereka sebut dengan elektabilitas. Soal keterpilihan seseorang. Padahal pemilunya sendiri kan belum jalan. Jadi yang disurvei adalah persepsi orang. Persepsi masyarakat. Bang Kicak bukannya tidak percaya dengan survei. Survei kan salah satu statistik terapan yang banyak membantu atau memberikan kemudahan-kemudahan terhadap umat manusia, terhadap peradaban. Tetapi survei tentu saja tidak berdiri dengan sendirinya. Survei itu ada pengendalinya, ada metodologinya, ada time frame di sana, ada sampling di sana, dan segala macam. Jadi secara ilmu pengetahuan, survei adalah statistik terapan yang memang bisa digunakan untuk membantu, memudahkan, memprediksi, dan segala macam. Tapi survei di bidang politik, boleh jadi ini bagian dari cara-cara, ya seperti tadi, pedagang obat yang memanfaatkan tukang pancing, atau orang yang buka restoran di dekat rumah Bang Kicak yang memanfaatkan ojek online atau para tetangga, kenalan dan segala macam yang dikerahkan untuk berbelanja, membuat kredit di seputar restorannya. Dan bahkan di awal pembukaan itu ratusan karangan bunga berjejer di sekitar restoran. Jadi sama saja. Jadi mari kita lihat. Yang Bang Kicak mau pertanyakan adalah, ini kan survei persepsi soal elektabilitas. Satu, size samplingnya, ukuran sampelnya. Ada ratusan juta pemilih terdistribusi di negara Kesatuan Republik Indonesia. Hampir semua lembaga survei yang merilis hasil surveinya itu menyatakan bahwa jumlah samplingnya itu tidak lebih dari 2.000 responden. Jadi bagaimana mungkin 2.000 responden lalu merepresentasikan kecenderungan orang akan memilih si A atau si B se-republik ini. Itu nomor satu. Yang nomor dua, lembaga survei ini sepanjang yang Bang Kicak lihat tidak pernah secara terbuka memperlihatkan sebenarnya siapa sih yang membiayai mereka, siapa yang memfunding mereka. Itu tidak pernah secara terbuka dinyatakan, diekspos, dipublikasi ke publik. Jadi tentu ada masalah di belakangnya. Lalu yang ketiga, dari beberapa orang founder atau siapapun yang terkait dengan lembaga survei ini, bisa direksinya atau karyawannya, itu bisa kita lihat menjadi bagian dari tim sukses salah satu kontestan. Dan dari sisi waktu, survei ini dikeluarkan dalam rentang waktu yang relatif
semakin mendekati pemilu, semakin sering dilakukan. Tentu ini juga sesuatu yang aneh gitu. Dan kalau kita mau jujur, siapa sebenarnya yang berkepentingan dengan survei ini? Tentu adalah para kontestan. Ya katakanlah kalau dia partai, katakanlah mensurvei elektabilitas partai A, B, C, yang paling berkepentingan adalah partai itu sendiri. Jadi bukan untuk konsumsi diekspos secara masif di luar sana. Itu kan aneh. Apalagi soal pilpres. Hampir tiap minggu ada saja yang merilis hasil survei soal elektabilitas calon presiden. Teman-teman sobat Kicau Jelata yang berbahagia, kalau hanya sekadar katakanlah restoran tadi yang mempengaruhi orang dengan banyaknya antrian, dengan banyaknya karangan bunga, itu kan orang ketipu, kata Bang Kica ketipu lah. Udah tahu rasanya nggak enak, lalu karena penasaran dengan antrian diulang lagi. Ya sekedar ketipu, yang nggak enak ya udah kita nggak usah makan lagi. Besok kita bisa ganti makanan atau detik itu juga kita bisa pindah ke restoran lain. Atau soal tukang obat yang di pasar Bukit Tinggi, katakanlah ada yang terpancing karena ada orang lain yang membeli kemudian bercerita bertutur dia sakit ini gara-gara makan obat ini sehat. Ya paling-paling tertipu ya sesaat itu saja. Kalau obatnya tidak memberi dampak apa-apa terhadap tubuh ya kita nggak usah makan lagi, kita bisa beli obat yang lainnya. Tapi untuk pemilu ini, baik itu pemilu eksekutif, presiden, gubernur, bupati, wali kota, atau pemilu legislatif, DPRD pusat, DPD, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2, salah kita memilih gara-gara penggiringan opini oleh tukang survei yang kadangkala didukung oleh para ilmuwan, ahli-ahli oplosan yang merilis tulisan-tulisan yang arahnya tentu membenarkan hasil survei, lalu diglorifikasi oleh para katakanlah pembentuk opini, influencer atau buzzer bayaran, diulang-ulang terus serangan udara itu melalui segala macam platform, YouTube, TikTok, Twitter, Facebook, bahkan WA group. Akhirnya sesat orang, terpengaruh, dan implikasi dari racun penggiringan opini tersebut 5 tahun teman-teman, 5 tahun. Karena secara undang-undang mandat yang kita berikan kepada anggota legislatif maupun kepada eksekutif itu 5 tahun. Jadi alangkah meruginya kita kalau kita dalam menentukan pilihan itu terombang-ambing oleh opini-opini liar, oleh racun-racun informasi yang dibuat memang sengaja untuk mempengaruhi kita. Padahal sebenarnya orang yang ditonjol-tonjolkan di informasi tersebut adalah orang yang tidak mempunyai kapasitas apa-apa dalam memimpin negeri ini, baik mereka yang mencalonkan diri menjadi eksekutif maupun mereka yang ada di legislatif. Alangkah meruginya kita sebagai warga bangsa. Jadi melalui narasi pendek ini Bang Ica ingin mengajak teman-teman, mari kita autentik menjadi seorang pemilih. Mari kita tingkatkan peradaban demokrasi kita. Dengan cara apa? Dengan cara mari kita benar-benar memilih sesuai dengan yang kita anggap orang yang punya kemampuan, kapasitas untuk memimpin negeri ini. Salam sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebalik Indonesia marilah menentukan janji para negeri. Terbang ke langit hingga awan menjerit sedikit-sedikit janji polisi menentukan
polisi, janjinya para munafik. Tak ada nilai intrinsik, tak usah lagi sebaik demi sebaik janji para elit, terbang ke langit hingga awalnya sedikit janji politik, menempuh bukti maksudnya bangga, janji hanya ini. Kau begitu fitri, bikin rakyat ketergitan. Janji politik, janjinya para munafik. Tak ada nilai intrinsik, tak usah lagi